Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovantria Elvan Fahbian Dahniar Sumalatan, absen 16 dari kelas 12 BDP 2. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang metode penilaian manajemen persediaan. Yang pertama yaitu metode EOQ. Metode EOQ atau metode kuantitas pesanan ekonomi adalah metode pembelian persediaan berdasarkan jumlah pesanan yang diterima. Contohnya, ketika perusahaan mendapatkan pesanan produk dengan jumlah spesifikasi dan waktu yang telah ditentukan konsumen, perusahaan memiliki kepastian mengenai beberapa kebutuhan, spesifikasi, dan harga bahan baku yang akan dibeli untuk memenuhi pesanan tersebut. Metode EOQ bisa dikatakan metode pemesanan yang paling optimal dan ekonomis karena jumlah yang dipesan bisa memenuhi kebutuhan dengan mengeluarkan biaya yang paling rendah. Namun, metode EOQ berlaku hanya jika yang pertama, biaya pemesanan jumlahnya selalu sama. Yang kedua, item barang yang dipesan tidak bergantung pada barang lain. Yang ketiga, pesanan telah diterima dengan pasti. Yang keempat, jumlah kebutuhan bahan baku sudah bisa ditentukan dan pasti. Yang kelima, biaya pemeliharaan persediaan per unit sama. Yang keenam, harga barang tidak berubah. Yang ketujuh, ketersediaan barang tidak terbatas. Dan yang terakhir, barang tidak cepat rusak. Yang kedua, metode MRP atau Material Requirement Planning. Metode ini adalah perencanaan dan pengendalian persediaan untuk menjamin material atau bahan baku selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Metode MRP juga bertujuan untuk menjaga persediaan dalam jumlah yang sedikit, karena semakin sedikit jumlah persediaan, maka biaya persediaan yang muncul juga akan sedikit. Ada beberapa keunggulan dari metode MRP, diantaranya yaitu A. Memberi informasi mengenai kapasitas pabrik. B. Meminimalisasi kesalahan dalam memperkirakan dan sekaligus menjadi acuan perencanaan jumlah produksi. Yang C. Memperbaiki dan mengupdate jumlah pemesanan dan persediaan barang. Yang D. Mengadakan persediaan dengan jumlah dan harga yang tepat. Dan yang terakhir, dapat memenuhi permintaan material yang datang secara bergelombang. Yang ketiga yaitu metode JIT atau Just in Time. Metode Just in Time atau metode tepat waktu adalah metode yang mengusahakan perusahaan tidak menyetop atau memiliki persediaan. Artinya, persediaan nol atau setidaknya mendekati nol. Jika perusahaan tidak memiliki persediaan, maka perusahaan tidak akan menanggung biaya persediaan. Metode ini berusaha mendatangkan persediaan bahan baku hanya pada saat yang dibutuhkan. Jadi, perusahaan tidak sempat menahan atau menyimpan persediaan karena bahan baku datang jika hanya dibutuhkan dan dalam jumlah yang pas sehingga tidak ada yang tersisa. Yang keempat yaitu metode periodic review. Pendekatan metode periodic review adalah metode pemesanan barang yang dilakukan dengan jarak waktu atau interval waktu yang sama. Pemesanan material bahan dijadwal secara rutin, sehingga manajer keuangan bisa memperkirakan dan mempersiapkan biaya yang akan dikeluarkan. Keunggulan dari metode periodic review salah satunya adalah untuk meredam fluktuasi naik turunnya permintaan dan kebutuhan persediaan. Namun, metode ini juga memiliki sejumlah kelemahan. Salah satunya adalah setiap kali pemesanan material jumlahnya sangat bergantung pada sisa persediaan yang ada pada saat pemesanan. Sehingga ketika pemesanan material dilakukan, jumlah pesanan tidak sama. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.